Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anik Hanifatul Azizah, Eskom MIM. Saya adalah dosen tetap pada program Studi Sistem Informasi Universitas Esa Unggul, Jakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PD UKT PT, dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bahas dan saya ulas pada video kali ini adalah mata kuliah pemodelan proses bisnis. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 3 SKS yang diberikan di semester 2 sebagai pembekalan ilmu core competencies yang diberikan kepada mahasiswa. Metode dalam pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama adalah delivery, interaction, dan juga assessment. Capaian pembelajaran pada mata kuliah pemodelan proses bisnis yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep, teori, dan metode life cycle pemodelan proses bisnis. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis proses bisnis saat ini, analisis perbaikan proses bisnis, dan mengusulkan proses bisnis yang baru. Dan juga, capaian pembelajaran selanjutnya, mahasiswa mampu merancang dan membuat model proses bisnis. Deskripsi dari mata kuliah pemodelan proses bisnis adalah mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa dengan konsep, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami proses bisnis, menganalisis strategi, menganalisis proses bisnis, dan mendesain proses bisnis. Mata kuliah ini juga akan memberikan pengenalan terhadap konsep proses bisnis, analisis proses bisnis, pemodelan proses bisnis. Studi kasus yang akan digunakan untuk menyoroti tantangan memahami proses bisnis, yaitu menganalisis proses bisnis saat ini, as is, dan juga memodelkan proses bisnis atau to be. Beberapa poin-poin materi pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah pengenalan Business Process Management atau BPM. Yang kedua, BPM Life Cycle. Yang ketiga, tahapan proses identification. Yang keempat, tahapan proses discovery. Yang kelima, standar dan notasi dalam pemodelan proses bisnis. Yang keenam, standar dan notasi pemodelan proses bisnis part kedua. Kemudian, studi kasus. Yang kedelapan, analisis kualitatif proses bisnis. Yang kesembilan, analisis kuantitatif proses bisnis. Selanjutnya, analisis redesign proses bisnis, implementasi otomasi proses, dan juga monitoring dan kontrol. Referensi yang akan saya gunakan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah Fundamental of Business Process Management, Common Body of Knowledge. Yang kedua, Business Analysis Technique, Essential Tools for Success yang ditulis oleh James Cadell. Yang ketiga, Guide to Process Business Management, Marlon Dumas. Dan yang terakhir, Workflow Modeling. Teknik pembelajaran delivery. Delivery yang dilakukan oleh dosen yaitu menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa. Pada mata kuliah pemodelan proses bisnis ini, metode yang digunakan adalah tatap muka secara langsung dan juga adanya interaction. Dosen memberikan presentasi di kelas dengan bahan materi yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan juga dosen juga menyediakan beberapa bahan tambahan di e-learning Universitas Esa Unggul. Dan juga
diadakannya live discussion dalam kelas secara ketika berlangsung. Proses assessment pada mata kuliah ini terbagi menjadi beberapa bobot yang saya bagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah tugas individu yang diberikan bobot 15%. Selanjutnya tugas kelompok 15%. Ujian tengah semester diberikan bobot 30% dan juga project base yang diberikan bobot 40%. Baik, selanjutnya adalah representasi dari proses pengajaran di kelas mata kuliah pemodelan proses bisnis. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah pemodelan proses bisnis ya. Ini kita sudah masuk ke sesi kedua. Nah, sebelum saya memulai materi untuk sesi kedua, ada pertanyaan dulu nggak kira-kira untuk sesi sebelumnya? Saya Ya, silakan nanti. di sesi sebelumnya itu ada penjelasan tentang value chain. Ada beberapa aktivitas dalam value chain. Oke. Aktivitas dalam value chain. Oke. Nah, nanti value chain ini yang akan menjadi dasar dari kalian menentukan ada berapa proses bisnis dalam perusahaan atau studi kasus tersebut. Jadi memang sebelum kita create proses bisnisnya, value chain ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu, gitu ya. Oke, saya harap yang lainnya juga sudah paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua ini kita akan membahas terkait Business Process Management Life Cycle. Life cycle, ada yang tahu nggak? Life cycle itu maksudnya apa sih? Life cycle. Siklus hidup, ya siklus. Jadi siklus hidup. Jadi kita akan membahas bagaimana sebuah proses bisnis itu punya siklus hidup. Dan memang untuk bisa membuat satu proses bisnis, ini kita perlu mengetahui dulu cycle-nya seperti apa. Proses apa saja yang harus kita mulai atau harus kita lalui. Oke. Nah, BPM life cycle itu sendiri digambarkan dengan bagian seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada 6 kotak ya di situ ya. Yang pertama adalah proses identification. Nah, proses identification ini bagian paling awal. Jadi sebelum kita create, misalnya sebelum kita buat, itu kita melakukan identifikasi. Mantap ya, saya sudah beberapa kali meminta kalian untuk melakukan identifikasi dulu. Karena memang proses identification itu ada di awal. Lalu kita masuk ke proses ini yang pertama yaitu proses discovery. Proses discovery itu dalam artian adalah kita melakukan pengamatan terhadap proses bisnis yang sudah ada, as is model. Kemudian proses analisis. Nah, ini barulah melakukan inti dari analisis proses bisnisnya. Analisis itu kira-kira gambarannya apa sih? Gambaran secara besarnya adalah insight on weakness and their impact. Jadi kita melakukan pengamatan ya. Namanya kan analisis nih. Analisisnya pengamatan terhadap apakah ada weakness atau kelemahan dari proses bisnis yang ada tersebut. As-is yang ada tersebut. Ya. Nah, lalu lanjut ke proses redesign. Nanti satu-satu kita bahas di bawah ya. Kalau sudah redesign, lanjut proses implementation. Dan kemudian terakhir di monitoring dan controlling. Oke, ini gambarannya ya. Jadi, kita melakukan proses bisnis itu bergantung pada studi kasus apa yang akan kita amati. Misalnya contoh ini kan mining atau proyek pembangunan gitu. Berarti dalam proyek pembangunan ini apa saja yang harus dilakukan oleh si kontraktornya
itu harus digambarkan dalam sebuah proses bisnis yang jelas supaya proyeknya bisa selesai dengan tepat. Oke. Pertama, proses identification. Proses identification adalah identifying the process that are relevant to the problem on the table, delimiting the scope of this process, and identifying relation between this process. Jadi kita mengidentifikasi dulu proses-proses yang relevan terhadap problem yang ada. Istilahnya BPMN itu adalah dia udah punya proses bisnis gitu ya, tapi dia mau dikembangkan atau mau diperbaiki karena proses bisnis itu nggak bisa dibiarin. Istilahnya misalnya kalian, Bu, saya sudah punya perusahaan, terus saya mau perusahaan saya ini berkembang terus gitu, tapi saya udah punya proses bisnis kok gitu. Itu nggak bisa didiemin aja. Jadi dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya persaingan bisnis, namanya proses bisnis itu harus dievaluasi terus, harus diidentifikasi dulu, harus diredesain. Nah, itulah yang bisa membuat bisnis kita bisa berjalan dengan kontinu gitu. Nah, ini proses identification. Jadi kita mengidentifikasi terlebih dahulu problem-problem apa saja yang ada. Kalau misalnya nggak ada, gimana Bu? Ya mungkin sangat kecil. Ada kemungkinan problemnya itu hanya sedikit banget, tapi pasti ada yang bisa diidentifikasi. Oke, kemudian ini gambaran dari output proses arsitektur, yang mana dia level 1 ini proses landscape, kemudian level 2 main proses, level 3 subproses dan tes. Ini gambaran dari scoping bagaimana kita melakukan identifikasi. Nah, kalau sudah diidentifikasi, selanjutnya adalah proses discovery. Current state of each the relevant process is documented, typically in the form of one several as is proses model. Jadi kita melakukan pengamatan. Tadi udah diidentifikasi, misalnya tadi seperti pertanyaan Ramdi, value chain-nya gimana Bu? Value chain-nya misalnya dari value chain itu kalian bisa bikin 5 proses bisnis ya. Nah, dari 5 itu berarti kalian sudah mengidentifikasi bahwa oh, saya punya 5 proses bisnis. Itu namanya identification. Lalu dari masing-masing 5 ini dilakukan discovery, diamati satu persatu. Mana yang harus kita kembangkan, mana yang banyak kelemahannya misalnya, mana yang kurang relevan, atau mana yang ternyata udah bagus. Nah, itu adalah discovery. Kemudian bagaimana prosesnya kita melakukan discovery? Pertama adalah gathering information melalui interview. Interview itu apa? Wawancara. Oke. Observation, pengamatan, observasi. Workshop itu ya pelatihan, training gitu ya. Kemudian modeling melalui flowchart yang sudah pernah kita praktekkan ya. Kemudian unified modeling language, business process modeling notation. Nah, ini adalah beberapa teknik-teknik untuk melakukan proses discovery. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita melakukan penemuan atau pengamatan terhadap model yang telah berjalan. As is itu sekarang. Ya. As is itu maksudnya adalah kalau nanti misalnya kalian menyusun laporan magang, laporan tugas akhir dan sebagainya nanti ya di semester berikutnya, as is itu adalah yang sedang berjalan. Jadi yang sudah ada, yang sedang berjalan itu istilahnya as is model atau as is business process. Nah, nanti yang mau dibuat adalah to be. Jadi yang mau kalian usulkan, yang dibuat baru, yang mau diredesign, yang mau diperbaiki itu namanya to be. Jadi jangan asing dengan istilah as is dan to be. Oke.
Kemudian proses analisis. Nah, ini bagian penting. Analisisnya itu tadi. Associate with as is process are identified, documented, dan possible quantified using performance measure. Jadi dalam analisis ini kita melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap apa saja kelebihan dari proses bisnis yang sudah ada, juga kelemahan dari proses bisnis yang sudah ada. Gitu. Teknik dalam melakukan analisis ini sebenarnya ada 3. Dan beberapa mungkin kita sudah lakukan ya. Yang pertama adalah Six Sigma, bisa menggunakan value added analysis dan juga root cause analysis. Yang kedua Lean, cost analysis, bottleneck analysis. Dan yang ketiga business analysis menggunakan SWOT analysis dan stakeholder analysis. Nah, sini nanti kita bahas satu-satu ya, teknik-tekniknya. Kemudian outputnya nanti akan seperti ini. Jadi kalian boleh menggunakan namanya diagram seperti ini ya. Selanjutnya yaitu proses redesign. Nah, tadi kita sudah identifikasi, sudah discovery, sudah dilakukan analisis, lalu diredesign. Jadi didesain ulang, namanya kan redesign ya, didesain ulang. Identifying change the process that would have to address the issue. Jadi kita mengidentifikasi perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan problem yang ada. Oke. Nah, redesign ini sendiri ada beberapa tekniknya, yaitu test elimination, case assignment, test composition, dan juga parallelism. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada satu activity atau satu komponen yang dihapus, eliminasi ya, elimination itu kan ya, eliminasi dibuang, jadi dihapus. Atau dilakukan composition, jadi dia ditambahkan ke proses yang lain, itu namanya composition. Kemudian assignment ini dilakukan uji ulang, jadi ada satu case di sini atau ada satu activity dia didetailkan ulang seperti kita kemarin membahas terkait decomposition ya, seperti kita membahas decomposition, jadi itu di dekomposisi kemudian dilakukan assignment. Nah, jadilah to be model. Tadi ada as is, sekarang ada to be. Selanjutnya ada proses implementation. Kalau sudah kita lakukan analisis, lalu ada tahapan namanya proses implementation, yaitu mengimplementasikan hasil dari analisis yang sudah kita lakukan. Jadi istilahnya, Bu, misal analisis saya hasilnya banyak weakness-nya atau banyak kekurangannya. Ya udah, berarti selanjutnya di sini dieksekusi, bisa itu ya, dieksekusi. Mana-mana saja yang harus kita buang, kita eliminasi, mana yang harus kita tambahkan, mana yang harus didekomposisi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah monitoring dan controlling. Monitoring dan controlling, seperti tata bahasanya ya, monitoring dan controlling. Jadi kita melakukan pengamatan dan juga pengontrolan terhadap proses bisnis yang sudah selesai diimplementasikan. Oke. Dalam proses monitoring ini kita bisa memanfaatkan dua teknik atau dua bentuk, yaitu dalam bentuk dashboard dan reports dan juga proses mining. Oke. Selanjutnya, summary dari semua yang sudah kita pelajari, intinya adalah pada bagian ini, pada diagram Business Process Management Life Cycle, yang mana terdiri dari proses identification, proses discovery, proses analisis,
proses redesign, proses implementation, dan terakhir proses monitoring and controlling. Oke, selanjutnya saya akan meminta kalian untuk berdiskusi secara berkelompok ya. Silahkan diskusikan cara berkelompok terkait hal-hal yang menjadi manfaat adanya business process management, tools yang dapat dipakai, dan juga evaluasi, pentingnya melakukan evaluasi dalam business process management. Oke, silakan dilanjut dengan diskusi. Perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasilnya ya, atau beberapa saya tunjuk. Pertama tadi mungkin dari depan sini, yang pertama manfaat-manfaat dari adanya redesign proses bisnis. Manfaat dari redesign proses bisnis atau bisa dibilang bisnis proses re-engineering, manfaatnya itu dia bagi perusahaan itu bisa meningkatkan kepuasan pada pelanggan, lalu adanya pengurangan biaya operasional perusahaan, lalu adanya peningkatan daya asing yang dimana itu perusahaan menjadi lebih gesit dan efisien sehingga mampu bersaing lebih efektif di pasar. Selanjutnya ada peningkatan moral dan produktivitas pada karyawan yang dimana itu prosesnya lebih jelas dan terstruktur. Karyawan itu bisa bekerja lebih produktif dan merasa lebih dihargai. Oke. Next, kelompok yang lain, silakan. Dari manfaat dari analisis proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, pengurangan biaya, peningkatan kualitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. BPA membantu mengidentifikasi dan menghilangkan inefisiensi dalam proses, mengoptimalkan alur kerja, serta menyelaraskan proses dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Oke. Selanjutnya yang sebelah sini ya, tadi adalah pentingnya adanya evaluasi proses bisnis. Evaluasi proses bisnis itu sangat penting, membantu organisasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan nilai efisien dan mendukung tujuan strategi perusahaan. Kenapa proses bisnis itu sangat penting? 1. Meningkatkan efisiensi. 2. Meningkatkan kualitas produk layanan. 3. Menyelesaikan dengan perubahan. 4. Mendukung pengambilan keputusan. 5. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 6. Mengurangi resiko. 7. Mendukung inovasi dan pertumbuhan. Oke, bagus ya. Sudah hasil diskusinya. Dua kelompok lagi mungkin ya. Ya, silakan. Ini adalah langkah awal untuk mengembangkan proses bisnis. Itu ada dua, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis. Mengidentifikasi itu mengenali dan mencatat semua aktivitas utama dalam organisasi yang bertujuan untuk mengetahui proses mana yang penting dan sering dilakukan. Nah, yang analisis itu mengevaluasi proses yang telah diidentifikasi untuk memahami alur kerja, waktu, biaya, dan masalah yang mungkin terjadi. Oke. Terakhir tadi terkait tools apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat proses bisnis itu sendiri. Silakan. Ya. Yang pertama itu ada design modeler. Itu design modeler itu platformnya dari desktop, jadi harus di-download. Terus design modeler ini tuh lebih ke profesional gitu. Terus yang kedua ada Lucidchart. Kalau Lucidchart ini berbasisnya online. Lalu yang ketiga ada Drawio. Drawio itu online, bisa offline, dan ini juga gratis. Dan yang paling simpel buat dimulai. Oke.
Oke teman-teman, dengan demikian sudah selesai ya diskusinya. Sebelum kita akhiri pertemuannya, ada pertanyaan dulu nggak? Apa aja boleh pertanyaannya? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sekian ya untuk sesi kali ini. Semoga yang kita bahas dan sudah kalian diskusikan di kelas bisa dipahami dengan baik dan berguna nanti untuk kedepannya, baik semester selanjutnya atau kalian mengerjakan tugas-tugas di akhir semester. Sekian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video pembelajaran mata kuliah pemodelan proses bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.